Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Budi Pratama dari kelas PAI 6C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Sebelum membahas tentang pendekatan dalam pengembangan kurikulum, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum. Jadi, definisi atau hakikat pengembangan kurikulum ini merupakan suatu proses atau kegiatan yang terencana, terstruktur, sistematis dalam guna untuk merancang, mengembangkan, dan mengubah suatu kurikulum dalam satuan pendidikan. Tujuannya apa? Dengan pengembangan kurikulum ini diterapkan, diharapkan kurikulum ini atau mata pelajaran dapat lebih relevan, lebih efektif dan efisien berdasarkan tujuan pendidikan. Selain itu, pengembangan kurikulum ini juga harus disesuaikan dengan tantangan global atau keadaan dunia saat ini, sehingga peserta didik dan pendidik itu bisa sama-sama belajar tanpa ketinggalan zaman. Seperti itu. Selanjutnya, masuk ke pembahasan inti kita, yakni pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Jadi pendekatan dalam pengembangan kurikulum ini secara umum terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendekatan subjek akademis. Yang kedua, pendekatan humanistik. Yang ketiga, pendekatan teknologis. Dan yang keempat, yakni pendekatan rekonstruksi sosial. Yang pertama, pendekatan subjek akademis. Pendekatan subjek akademis ini maksudnya dalam kita mengembangkan kurikulum yang menjadi fokus pembahasannya atau fokus yang akan diubah, yakni materi inti atau subjek pelajaran itu sendiri. Jadi pokok yang kita ubah di sini, yakni pelajaran yang diajarkan oleh pendidik atau pelajaran yang akan dikuasai oleh peserta didik. Itu yang akan kita ubah dalam pengembangan kurikulum ini. Sehingga harapannya dengan pengembangan dengan subjek akademis ini, kurikulum itu atau mata pelajaran itu menjadi lebih efektif, lebih efisien dan lebih relevan seperti itu. Nah, ciri-cirinya ini ada 5. Yang pertama, berorientasi pada mata pelajaran. Yang kedua, pemisahan mata pelajaran. Yang ketiga, penekanan pada penguasaan. Yang keempat, peran guru sebagai ahli. Dan yang terakhir, mementingkan keilmuan dan akademis. Pendekatan yang kedua, ini pendekatan humanistik. Nah, sesuai dengan namanya, humanistik, human. Berarti maksud pendekatan humanistik ini bagaimana suatu pendidik dan peserta didik itu melibatkan aspek-aspeknya selaku manusia seperti itu. Contoh kita ambil di sini. Jika kita tarik sebagai siswanya, dalam pendekatan humanistik ini maksudnya bagaimana seorang siswa itu mampu dalam berinteraksi dengan teman-temannya, bagaimana siswa itu bergaul dan aktif ketika belajar seperti itu. Ini yang dimaksud dengan pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik ini ada 4 ciri-ciri. Yang pertama, berpusat pada peserta didik atau student center. Yang kedua, pengembangan kepribadian dan nilai-nilai. Yang ketiga, kebebasan dan otonomi belajar. Yang terakhir, hubungan guru dan siswa yang humanis. Yang ketiga, ada pendekatan teknologis. Nah, maksud pendekatan teknologis ini artinya apa? Peran teknologi atau ilmu pengetahuan itu sangat menjadi tombak dalam pengembangan kurikulum. Maksudnya apa? Jadi daripada kita melihat sebagai cara yang lama, tradisional atau konvensional, dalam pendekatan teknologis ini, teknologi sangat berperan penting dalam pengembangan kurikulum. Contoh, di zaman sekarang kan sudah masuk ke era society 5.0. Nah, berarti cara belajar, metode pelajaran dan materi aja itu disesuaikan dengan teknologi yang ada saat ini, sehingga tidak ketinggalan zaman suatu kurikulum tersebut. Dengan adanya pendekatan teknologis, diharapkan suatu kurikulum itu atau suatu teknik pembelajaran bisa lebih efektif dan efisien. Maksudnya, dengan adanya teknologi ini, suatu pembelajaran itu bisa lebih cepat dan lebih tepat sasaran seperti itu, tidak memakan waktu yang lama dan meminimalisir terjadinya miskomunikasi seperti itu. Ciri-ciri dari pendekatan teknologis ini ada 5. Yang pertama, penggunaan media dan teknologi pembelajaran. Yang kedua, berorientasi pada tujuan. Yang ketiga, proses sistematis dan logis. Yang keempat, evaluasi berbasis hasil belajar. Yang terakhir, standarisasi dan replikasi. Selanjutnya, pendekatan yang terakhir, yakni pendekatan rekonstruksi sosial. Nah, pendekatan rekonstruksi sosial ini nama lainnya pendekatan
rekonstruksionalisme. Nah, dinamakan rekonstruksi sosial karena pendekatan kurikulum yang satu ini sedikit unik daripada pendekatan-pendekatan sebelumnya. Karena kalau pendekatan yang sebelumnya itu memperhatikan lebih condong kepada peserta didik dan pendidiknya, nah pendekatan rekonstruksi sosial ini lebih mengarah bagaimana kita selaku evaluator dan pendidik melihat keadaan atau masyarakat atau masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar atau masyarakat seperti itu. Nah, problema-problema atau masalah tadi kita bisa jadikan sebagai salah satu pendekatan pengembangan kurikulum. Caranya apa? Bisa dengan cara seperti ini. Anak didik kita, peserta didik, kita suruh melihat bagaimana masalah-masalah yang ada di sekitarnya, atau kita sebagai pendidik melihat masalah-masalah yang ada di sekitar kita di masyarakat. Nah, dengan melihat masalah-masalah tadi, harapannya kurikulum ini bisa lebih berkembang sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri, sehingga pendidikan dan masyarakat menjadi lebih baik seperti itu. Nah, pendekatan yang keempat ini, pendekatan yang terakhir ini memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama, berorientasi pada masalah sosial. Yang kedua, tujuan pendidikan untuk transformasi sosial. Yang ketiga, pengembangan keadaan kritis. Yang keempat, belajar melalui aksi. Yang terakhir, guru sebagai agen perubahan. Nah, intinya pendekatan rekonstruksi sosial ini harapannya dengan adanya pengembangan kurikulum melalui rekonstruksi sosial, maka akan terjadi perubahan yang lebih baik di masyarakat. Jadi selain peserta didik dan pendidik, masyarakat juga dapat dampak positifnya seperti itu. Sekian dari saya mengenai pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.